tiga pilar utama transformasi bisnis sebuah perusahaan tadi, people, proses, teknologi. Dan semua itu saling berkaitan erat satu sama lain. Saya setuju dengan Mbak Lia tadi, Prof. Nurlia, bahwa penggunaan teknologi itu memudahkan manusia gitu, mempermudah melakukan efisiensi dalam menjalankan aktivitas. Nah, kalau kita bicara people, kan perusahaan ini terdiri dari kumpulan orang yang saling bekerja sama, ya. Bisa jadi nanti perusahaan itu cuma terdiri dari satu orang gitu ya, dan kemudian satu desainernya saja gitu. Semua dikerjakan awalnya untuk administrasi, untuk keuangan dan sebagainya. Tapi bisa juga perusahaannya lebih besar. Jadi hubungan stakeholder yang terjalin antara semua pihak, pemilik owner, pemilik perusahaan, kemudian pengelola, bisa jadi owner dengan manajernya atau CEO-nya itu terpisah. Jadi pemilik perusahaan nggak mau mengelola perusahaan, tapi dia memiliki saham ya terbesar. Dan kemudian kemitraan sangat dipengaruhi oleh kualitas perusahaan, kualitas orangnya ya. Jadi aspek Mbak Sita, ada masukan slide-nya belum? Oh iya, sorry. Sorry. Udah nggak? Udah. Sekarang udah. Aspek orang atau people itu dianggap sebagai modal utama bagi perusahaan. Tapi orang yang seperti apa, gitu ya? People yang seperti apa? Dan tadi tidak lagi dianggap sebagai sekedar human resources, tapi human capital. Yang kedua proses. Nah, supporting processes. Ya, ketika kemarin Dr. Helda bilang, Prof. Nurli, ya, ada Coach Alfa, Pak Gunawan, ada Uni Ayu dan seterusnya. Jadi kita punya sarana yang nanti terus-menerus kita akan saling menimba ilmu sampai istilahnya sampai serapan yang terakhir. Recording in progress. Ya, entah relevan nggak relevan dengan kenapa? Karena rumah sakit itu udah membeli banyak alat gitu, ya membeli banyak alat dan itu kan kaitannya dengan cost juga gitu, ya. Apakah yang menggunakan BPJS juga harus menggunakan semua alat itu dan seterusnya. Jadi penggunaan teknologi harus berdampak pada efektivitas dan efisiensi kerja, baik dalam tataran personal, fungsional maupun perusahaan secara keseluruhan. Kehadiran teknologi tidak boleh melahirkan permasalahan baru karena biar gimana harus ya orang yang menjadi penentu gitu ya. Teknologi adalah alat. Jangan kemudian manusia itu yang malah diperalat oleh teknologi. Kalau kita lihat ini ya, apa sih yang dikait dengan people nih? Tacit knowledge. Bagaimana setiap orang punya tacit knowledge. Jadi ilmu yang bahkan mungkin khas gitu ya, unik dimiliki olehnya, menjadi katakanlah spesialisasi dirinya. Kemudian communities of practice, nih kita nih, forum ini adalah communities of practice. Knowledge sharing events. Ya, ada banyak sarana-sarana untuk berbagi. Grup WA-nya forum knowledge itu bagus loh, terutama kayak Pak Gunawan sama Coach Alfat sering banget berbagi. Itu namanya kelompok belajar bersama. Dan memang cara yang paling baik untuk menyerap ilmu kayak Pak Gunawan atau Alfat itu apa? Ditulis lagi. Jadi kalau dalam hadis itu tulis pengikat ilmu gitu.
Kalau cuma di kepala kayaknya ngerti. Habis itu lupa, hilang. Jadi kadang-kadang tulisan-tulisan kita itu yang kita hafal gitu konteksnya. Lalu melalui storytelling, mentoring, ya. Oke, proses ini kita lihat dari map, kemudian juga social network analysis, cara apa Pak? 5.0 ya. Nah, ini KSS-nya. Di sini kita udah tahu das Sollen und das Sein kalau bahasa Jermannya ya. Yang seharusnya tapi realitanya seperti apa? Wah, ini gampang kering ini. Current condition kita, kondisi kita saat ini apa? Bagaimana gitu. Lalu intended condition, kondisi yang kita tuju itu seperti apa? Kalau di mata kuliah manajemen perubahan ya, mahasiswi saya, dari awal mata kuliah mereka udah disuruh membuat proyek pribadi perubahan. Jadi dari awal katakanlah 3 bulan. Jadi misalnya ada yang sampai kelihatannya kayak sepele ya, tapi karena ujungnya kesehatan, maka jadi penting. Dia ingin menurunkan berat badan 5 kilo selama 3 bulan mata kuliah manajemen perubahan. Dan dia sharing tahapan-tahapannya, olahraganya sehari berapa menit, makannya apa, dan seterusnya. Dan dia buktikan di akhir mata kuliah ini, dia berhasil nggak? Termasuk yang baca Quran. Saya ingin lebih fase baca Quran. Dan dia coba proyek pribadinya 3 bulan itu, benar nggak selama 3 bulan itu ada progres gitu, ke arah lebih baik ya. Atau yang kemampuan public speaking, nah, dia harus yang lebih berani untuk pidato dan seterusnya. Oke. Ya. Saya ini dibilangin sama Dokter Helda, Mbak Sita katanya, slide-nya konvensional, ajarin dong Mbak Lia, PowerPoint-nya bagus-bagus gitu ya. Ini katanya standar banget gitu ya. Begitulah emang adik saya itu. Tukang kritik. Ya, syarat-syarat sebuah perubahan. Sekarang kita lihat teori yang terkenal. Nah, rata-rata mahasiswa saya itu kalau menyebut gini, dia akan nyebut current condition. Waktu itu ya, dan nggak malu-malu di forum. Berat saya 70 kilo. Mbak dulu Mbak PPT-nya. Belum ya? Oke. Berat saya 70 kilo, kata dia. Terus teori yang dia pakai, landasan teori Kurt Lewin. Ya, Kurt Lewin ini gurunya Leon Festinger, teori kognitif disonans. Kurt Lewin ini orang Jerman, lahiran Polandia, jadi warga negara Amerika, naturalisasi. Nah, meninggalnya di Amerika. Ya. Nah, dia itu awal abad 20, tapi teorinya masih dipakai sampai sekarang. Kalau kita lihat ada mirip-mirip Alvin Toffler, the third wave ya. The illiterate of 21st century will not those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Nah, Kurt Lewin menjelaskan 3 fase dalam change management. Nah, mahasiswa saya pakai landasan teori Kurt Lewin. Nah, kemudian kapan fase unphrasing-nya dia, ya misalnya nih tidak sarapan kayak gitu ya. Atau kemudian mulai ada changing dan nanti rephrasing-nya gitu dia. Dan ternyata dalam tempo 3 bulan dia berhasil berkurang 5 kilo walaupun belum capai target 60 seperti yang dia inginkan ya. Model manajemen perubahan menurut Kurt Lewin gitu, bahwa perubahan itu ada prosesnya. Yang pertama unfreezing. Jadi mulai memang harus ada perubahan. Kenapa sih perubahan itu terjadi? Kan kadang ada ancaman eksternal ya, external challenge ya, atau kesadaran dari diri sendiri untuk lebih baik dan seterusnya. Jadi ada unfreezing. Saya memang harus berubah. Ini nggak suka dibilang katakanlah apa gampang gugup ya bicara di depan publik. Akhirnya kalau ada kesempatan untuk jadi host, untuk jadi ini dia nggak mau bicara gitu. Saya harus berubah gitu, saya harus lebih berani. Nah, mengenal perlunya perubahan. Lalu ada proses movement. Movement itu berupa moving atau changing. Ya, bergerak, berubah gitu untuk menciptakan kondisi baru.
Kalau dia sudah moving atau changing, nanti ada fase membakukan. Gitu. Jadi dibakukan perubahan itu, dipelihara perubahan itu refreezing. Kenapa sih kadang-kadang ada yang kemudian kayak efek yoyo gitu ya, kaitan dengan misalnya diet atau apa, karena nggak berhasil refreezingnya itu, yang melihara perubahan itu, atau maintenance perubahan atau membangun perubahan. Nah, itu kalau ditanya perubahan itu biasanya dimulai dari apa? Apa manfaatnya bagiku? Kayak misalnya Mbak Lia, ya Prof. Nurlia bicara dengan Sean gitu, anak pertamanya. Sean, kamu keluar ikut Recording in progress. gitu loh. Dia gagap itu ditiru-tiru. Ini saya benar-benar punya teman yang gagap. Teman-teman ini dia terapi dan jadi guru TPA. Ini true story. Anak-anak nggak ada yang mengejek dia. Anak-anak memandang gurunya dengan penuh hormat dan cinta, gitu ya, sehingga muncul confidence-nya dan dia bisa bicara lancar dari gagapnya ketika bicara dengan orang dewasa, ya. Organisasi kalau tadi Kurt Lewin itu tokoh psikologi Recording in Mbak Lia progress. entah ingat nggak ingat, pokoknya ada dosen yang dari Norway, dosen tamu orang Indonesia. Ketika dia share PowerPoint, kita nggak boleh nyatat kan? Jangan catat gitu. Saya bikin PowerPoint ini dari berapa buku gitu, dan seterusnya. Tidak mau sharing gitu ya, tidak mau sharing. Nah, soal kognitif, jadi anak-anak sekarang tuh nggak bisa pakai pokoknya, harus ada reasoningnya yang make sense gitu. Alasannya apa? Jadi sejak anak-anak masih kecil, saya sudah menerangkan tentang bahaya rokok. Pakai slide-slide. Pakai apapun itu yang istilahnya mungkin mereka masih SD, buat apa sih Ibu nerangin ini? Tapi saya terangkan. Bahkan di fase berikutnya, ketika mereka sudah siap untuk sex education, saya terangkan tentang bahaya seks bebas, gitu ya. Lagi ketika mereka mulai bertanya. Ya. Kemudian attitudes, ya sikap. Jadi untuk mereka ya humble, nah kemudian hormat ya dan seterusnya pada orang lain. Awareness, kesadaran. Jadi ternyata di abad 20 dianggap pelajaran psikologi itu dianggap sebagai berhasil kalau bisa menanamkan sensitivitas, ya, awareness, kesadaran dan kepekaan. Baru kemudian behavior. Walaupun sistem sudah diberlakukan yang baru, struktur sudah diubah, strategi sudah dicanangkan, teknologi baru sudah dibeli, kalau nggak ada kesadaran, komitmen, motivasi, tetap aja nggak ada perubahan yang diharap, sebagaimana diharapkan. Nah, teori yang digunakan teori Robbins, ya, organizational behavior. Jadi bidang studi yang menyelidiki dampak pada individu langsung. Sekarang skala individu. Jadi kan tadi ya, perilaku individu terdiri dari personality. Cuman biasanya sekarang beberapa psikolog di UI yang saya tanya, saya wawancarai, jangan terlalu ini pada pendekatan personality, karena apa? Ini jadi kayak apa ya? Menjadi excuse
menjadi pembenaran gitu, legitimasi ketika orang itu mendapatkan saran-saran perbaikan, dia bersikeras bahwa dia memang tipe kepribadian ini gitu. Jadi seolah-olah ya udah this is the way I am gitu. From nature. Nah, itulah yang kadang-kadang kita lihat dialektika antara nature dengan nurture ya, antara genetis bawaan dengan pola asuh dan lingkungan dan seterusnya. Lalu persepsi ya, perception. Proses learning dan motivation. Ya sama seperti sekarang perang Rusia dan Ukraina. Cucu saya gitu ya, cucu saya namanya Haifa, jadi nama kota di Palestina. Itu udah bicara apa? Ini bahaya ini. Orang Yahudi Ukraina katanya. Itu tiba-tiba minta coupling di Palestina katanya deh ya. Yahudi kan memang presidennya orang Yahudi gitu ya. Dan mereka udah mulai wah ini mengungsi. Lagi ibu Palestina negara adidaya dan seterusnya. Jadi waktu dulu anak saya SD kelas 3 SD ya, umur berapa ya? 6 tahun masih kelas 1. Tahun 91 bertanya, 5 tahun. Ibu, Irak kan menginvasi Kuwait. Ibu, dia sekarang ngambilnya HI, hubungan internasional. Nah, saya pertama ini. Bagaimana kita memandang Irak dan Kuwait katanya? Kan dua-duanya Muslim, Ibu. Kenapa Irak menganeksasi Kuwait? 5 tahun. Dia sudah mencoba mempersepsikan Irak, Kuwait gitu ya. Sekarang juga Rusia, Ukraina. Nah, kan Turki bingung. Dia dekat sama Rusia, dia dekat sama Ukraina gitu ya. Oke, persepsi. Motivasi. Proses yang dapat dijelaskan berkaitan dengan intensitas pribadi, direction. Lalu persistensi, ya. Persistensi itu konsistensi, kesungguh-sungguhan sebuah usaha untuk mencapai satu tujuan. Ya, teori paling awal kan Abraham Maslow yang hierarchy of needs, ya. Aktualisasi diri itu paling tinggi. Yang awal tuh kebutuhan basic needs, ya. Kemudian muncul kebutuhan rasa aman, kebutuhan disayang, dihargai, dan yang terakhir aktualisasi diri. Kayak Prof. Nurliah ini, saya tahu nih, ya gantian dia tadi membongkar saya bongkar juga ya. Dia itu wanita hebat, mandiri, berkecukupan. Jadi kalaupun dia nggak kerja, kata Sean itu, mama di rumah aja, itu udah cukup. Cuma dia apa? Dia tetap ingin aktualisasi diri. Ya, oke. Kepribadian. Nah ini tadi kepribadian itu ada faktor keturunan, heredity, ada faktor environment. Tapi para psikolog yang sekarang mengatakan jangan menjadi stigma gitu ya atau justifikasi. Saya jadi nggak cocok di pekerjaan ini karena saya punya kepribadian ini. Semua orang harus punya agility tadi yang Prof. Nurliah bilang. Harus kecepatan untuk beradaptasi. Oke, ini enggak ini. Jadi kalau manajer mengharapkan karyawan lebih siap beradaptasi. Oke, lalu learning. Learning itu perubahan perilaku yang relatif permanen. Karena dia belajar, maka ada perubahan perilaku yang relatif permanen yang diperoleh dari pengalaman, dari kognitifnya yang terisi ya. Learning bisa formal dan tidak, yang jelas terjadi sepanjang masa, itu Robbins ya. Teori ya. Oke, perubahan perilaku apa aja bisa diamati menunjukkan adanya proses belajar. Oh, ada progresnya gitu. Kayak orang mungkin main pingpong ya. Sebelum dengan sesudah. Sebelumnya dia mungkin forehand atau backhand ya enggak sejago dengan forehandnya. Terus bagaimana dia bisa smash? Ada progres yang terukur. Organisasi yang high perform memperlihatkan ciri ya tadi orangnya semua belajar. Oke. Nah, ada teori perubahan perilaku yang banyak dipakai dokter, ya, Dokter Helda ya. Trans theoretical model. Ini dikembangkan oleh ini. Jadi perubahan perilaku atau teori terapi integratif yang menilai kesiapan individu untuk bertindak atas perilaku baru yang lebih sehat dan menyediakan strategi atau proses perubahan untuk memandu individu. Jadi dikontrol. Nah ini. Ya, awalnya no, ya, pre-contemplation.
Setelah direnungkan, ada kontemplasi, maybe dia mulai lebih yakin, preparation, prepare, plan, membuat apa istilahnya schedule untuk perubahannya gitu ya. Kemudian action, just do it gitu. Jadi mulai aja nih. Kayak orang the way to begin is to begin. Cara memulai gimana ya? Ya dimulai. Orang kalau nggak nyemplung ke kolam renang ya nggak bisa berenang gitu. Cara berenang adalah nyemplung ke air. Ada yang nanya gimana Bu cara nulis? The way to begin is to begin. Cara nulis aja dulu. Ada orang ngirim apa istilahnya penyair terkenal itu puisinya ke 1000 kali baru diterima di sebuah majalah. Istilahnya mungkin lama-lama redakturnya kasihan nih anak gigi ya. Ini udah puisi yang ke berapa kali nih, udah dimuat. Dan itu awal karirnya untuk menjadi penyair hebat. Ya. Nah setelah action do, maintenance-nya adalah bagaimana keep going gitu. Jadi jangan setback, jangan mundur lagi gitu, dari perubahan yang sudah dia lakukan. Ya ini tahapan ini nggak ada niat untuk ngubah, udahlah ini beginilah susah, udah saya begini apa adanya, malah gagap teknologi gitu, gagap teknologi. Nah saya kan dikritik sama Dr. Helda, Mbak PowerPoint-nya nggak eye catching gitu. Saya mau belajar sama Prof. Nurlia, tapi jangan-jangan dia dibuatin oleh asistennya. Bercanda, just kidding. Pre-contemplation, not ready. Contemplation, getting ready. Bersiap-siap, orang-orang mulai nyadar, oh perilaku mereka bermasalah, itu yang disebut dissonance kognitif ya. Muridnya Kurt Lewin adalah Leon Festinger ya. Lalu mereka mulai ada pro dan kontra dari tindakan mereka selanjutnya. Preparation, persiapan ke arah ready. Kayak contoh ya, homoseksualitas. Ini kan hal yang sensitif ya. Hal sensitif. Sekarang orang seolah menjadi hebat ketika dia melela, outcoming gitu ya, announce bahwa dia adalah homoseks dan dianggap itu sebagai satu keberanian di komunitinya gitu ya. Nah, padahal sebenarnya terjadi cognitive dissonance seperti itu, ketidaknyamanan, konflik batin dan seterusnya. Nah, sikap yang terbaik adalah bukan mengalienasi mereka atau menyingkirkan, tapi lebih sifatnya apa ya, pendampingan untuk berubah, karena ada yang memang akhirnya berubah ya, karena dia outcoming juga proses taubatnya, proses berubahnya. Saya sebut namanya Samuel Watimena ya. Jadi dia dulu seperti itu dan desainer, dan ketika dia akhirnya ada yang dulu iklan Pantene pertama, suamiku rambutnya berketombe ya. Tokohnya itu meninggal karena AIDS di Mirhart, maka dia kemudian takut dan akhirnya dia mengatakan saya berhenti menjadi homoseks gitu ya. Nah, saya pernah ada orang yang konsultasi ke saya. Saya mengisi prewedding di UI. Dari 100 mahasiswa cuma 8 yang laki-laki. 92-nya perempuan. Setelah acara selesai ada yang WA saya. Ibu gitu. Saya tadi ikut kajian prewedding Ibu. Saya bertanya ya Bu, seandainya someday saya ingin menikah, haruskah saya mengaku bahwa saya ini gay? Jadi kalimat itu present tense, bukan past tense. Kalau past tense, saya mengatakan ya kubur masa lalumu, mulai hidup baru, seperti itu. Ya, tapi karena ini present tense, saya mengatakan kamu jangan pernah bereksperimen untuk sembuh dengan mempertaruhkan nasib perempuan, nasib gadis anak orang. Ya, jadi pengen sembuh, coba deh aku nikah ya kali-kali sembuh ya. Jangan seperti itu, karena ada yang nangis ke saya perempuan, Ibu, ya dia nggak disentuh gitu. Akhirnya bercerai. Suatu saat saya ketemu lagi di satu acara, Ibu, ini suamiku. Nah ini yang baru. Jadi dia mulai hidup baru, cari yang normal ya. Preparation, makanya saya bilang gini ke perempuan-perempuan, jangan terlalu cari yang ganteng-ganteng deh ya, yang penting normal dan bertanggung jawab. Kenapa? Kalau ganteng saingannya laki-laki juga mau ya. Preparation, persiapan ke arah ready. Action, orang-orang yang telah membuat modifikasi terbuka khusus dalam mengubah perilaku mereka atau dalam proyek perilaku baru yang sehat. Maintenance, pemeliharaan orang yang sudah mampu mempertahankan 6 bulan ya, itu dianggap
lumayan gitu, cukup permanen untuk mencegah kambuh gitu ya. Kayak di Jepang orang untuk berhenti dari rokok tuh sampai disetrum-setrum, tapi makanya pengen sembuh, mereka pengen sembuh kayak gitu ya. Nah, jadi yang namanya tahap termination, there is no desire to return kepada negative behavior sebelumnya. Seperti itu. Oke, kita buka forum tanya jawab. Tapi saya mau ilustrasi sedikit ya, biar ini ada selingan sedikit. Ini nih contoh ya. Tunggu, bukan ini. Nih, jadi apa ya? Apa sih ini gambar ini apa gitu? Apa yang kelihatan? Oh, sudah. Ketika dia tidak melihat satu harapan gitu, bahwa kapan sih bapakmu nih ya bisa pindah dari kampung Melayu kayak gitu ya, banjir terus gitu. When everything is okay with mom, and then everything is okay with the whole family, with the whole children, everything will be alright. Wajah ibunya jadi iklan sampo Sunsilk bersaing dengan Krisdayanti kan ya. Masya Allah, itu wajah cool ini. Jadi artinya ada hal yang kaitannya bermula dari ketenangan jiwa gitu untuk bisa adaptif dalam perubahan. Ya, silakan Dr. Helda. Ya, terima kasih Mbak Sita. Barangkali ada Coach Alfat, Umi Ayu sama Pak Gunawan, barangkali ada 5 menit silakan memberikan komen. Sebelum yang lain bertanya, maksud saya, silakan. Ya Allah, lupa nih. Ada? Ya, Umi Ayu ada? Tadi kayaknya aku lihat Ayu Bahar. Ada tadi. Wah, ini dia nih. Ayo. Atau itu Coach Alfat tadi ada? Kalau tidak ada, kita ke pertanyaan dulu di chat. Boleh. Ada. Boleh. Ada yang mau langsung nggak duluan? Silakan. Tadi kayaknya ada yang raise hand deh. Baby raise hand tadi. Ya, Farida kenapa? Silakan. Mau dong, Bu Sita. Boleh? Silakan. Feby. Iya. Ya, Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak Ibu. Saya mau bertanya sama Bu Sita sama Prof. Nurliah ya terkait dengan yang yang situasi yang saya alami. Jadi ketika ini related dengan kedua paparannya nih, karena di Kementerian Kesehatan sendiri dengan perubahan tata organisasi, tetapi cara kerjanya masih cara kerja lama. Ditambah lagi kita berada di tataran yang birokrasi ya, ASN, yang memang kalau swasta kan mau nggak mau harus cepat berubah, kalau nggak mati. Tapi kalau di pemerintah, ibaratnya nih, walaupun saat ini kita punya peraturan yang bisa disiplin pegawai atau segala macam yang orang bisa dipecat, tapi tetap saja nggak semudah di swasta gitu ya, lingkup kerjanya. Saya ingin masukan gitu terkait dengan perubahan yang sulit ini, karena kami kan juga semua tuh organisasinya jadi flat. Jadi hanya ada direktur, kemudian ada kelompok jabatan fungsional. Strukturalnya hanya direktur dan kasubag administrasi dan umum. Sudah berlangsung dari tahun 2020 akhir ya, berarti di 2021 itu full flat organisasi, tetapi cara bekerjanya tuh masih persis sama seperti hierarki gitu. Langkah apa sebenarnya yang sebaiknya diambil, karena di perubahan-perubahan ini selain perubahan organisasi, perubahan orang tadi ya, hierarki, kemudian perubahan juga ada perubahan leader, jadi pergiliran antar direktur begitu. Kemudian ada lagi perubahan tata organisasi, jadi nomenklatur berubah, ada yang jadi disimplifikasi, ada yang jadi 2 gitu. Nah, perubahan-perubahan ini terlalu banyak yang tidak bisa cepat disikapi oleh seluruh orang. Karena ini tadi kelompoknya ada berbagai generasi di dalam strukturnya. Mulai dari yang baby boomers masih ada yang 63, itu yang kelompok-kelompoknya direktur,
dan eselon 1 karena mereka kan pensiunnya di umur 60. Saat ini kan berada di yang paling tua itu bisa di kelahiran 62 atau 63. Nah, kemudian ada yang di X, millennials, dan yang Z beberapa sudah belum ada sih yang masuk, tetapi millennials-nya udah ujung gitu. Millennials-nya sudah di ujung. Masukannya untuk penguatan ya, talent development yang sebaiknya di awal-awal yang harus kita kerjakan itu apa ya? Karena sudah mulai ada begini di tahun 2021 kemarin dengan kehektikan pekerjaan, sudah mulai di teman-teman generasi X itu bilang, tahun depan tolong dong jangan sama dia lagi, koordinatornya kayaknya bisa gila deh. Terus, aku pokoknya nggak mau deh kalau sama dia lagi, Mbak. Jadi, dan ketika saya coba sinkronkan di bagian-bagian lain atau di tempat unit lain, itu juga terjadi gitu. Jadi, apa ya, hubungan di antara kita tuh nggak bagus. Gimana kita mau mencapai produktivitas kalau akhirnya kayak gini, orang jadi kerja kayak robot misalnya. Karena yang tadi, yang senior tuh masih belajar menghadapi perubahan, nggak bisa, tapi akhirnya maksa gitu. Nah, yang milenial nggak bisa dipaksa, tidak juga dikasih ruang. Ya, ketemu ya, Baby ya. Iya. Ketemu. Mungkin Prof. Nurlia, silakan. Nanti sama Mbak Sita juga tadi materi gen milenial ketemu dengan kolonial nih gimana gitu. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya Mbak Feby di kesehatan masyarakat ya. Di Kemenkes nih. Kemenkes, Masya Allah. Ya, Prof, benar. Ini lumayan banyak mahasiswa saya juga dari Kemenkes nih. Ya, saya bisa membayangkan ya bagaimana kondisi kinerja dengan dipimpin oleh orang yang tidak bisa melakukan perubahan. Malah yang lebih pinter yaitu hampir semua tempat, Mbak. Yang lebih pinter itu malah ditekan. Ya, nggak boleh lebih pinter daripada atasan. Kan gitu ya. Maka saya kira memang ini challenge ya, bagian dari tantangan yang dihadapi oleh generasi X ya, generasi C ya, generasi Y, bahwa mereka masih dipimpin oleh generasi baby boomers yang sulit untuk berubah. Karena ada juga sebenarnya oknum-oknum juga banyak juga generasi baby boomers ini yang cepat berubah ya, kalau mungkin dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, anak-anaknya gitu ya. Jadi dia menganggap is emas untuk saya berubah ya. Dia belajar dari anggota keluarganya. Nah, yang masalah kalau dia terlalu otoriter, di keluarga pun dia otoriter gitu ya, nggak mau berubah, dan itu dibawa gaya-gaya itu dibawa ke kantor. Ya. Nah, saya kira kita nggak perlu berkecil hati. Sekarang ini di berbagai instansi kementerian lembaga, semua ada penilaian kinerja. Ya, dan itu memaksa atasan dan bawahan untuk berkolaborasi. Ya, ada penilaian inovasi, dan itu setiap tahun loh. Ini saya nih sebagai dosen, karena kebetulan memimpin sekarang perguruan tinggi, mungkin 60% waktu saya habis untuk administrasi itu bagaimana mengikuti lomba, bagaimana mengikuti pengisian kinerja yang menuntut setiap atasan, ya kan? Dan atasannya sendiri apa sih yang dilakukan? Ya, ada namanya perjanjian kinerja. Saya kira dia eselon 1 pun dia akan ada perjanjian kinerja dengan atasannya lagi, menterinya. Apa achievement yang harus dia dapat dalam 1 tahun. Dan ada penilaian, itu sakit, itu dari inspektorat ya, dari kementerian, tercapai nggak, dinilai, dilombakan. Ya. Nah, itu salah satu sarana sebenarnya untuk mempercepat setiap kita untuk berubah. Ya. Nah, bagaimana, saya kira dia akan malu sendiri, bagaimana mungkin mau menuntut ada inovasi-inovasi di satuan kerjanya, di unit-unitnya, kalau dia sendiri atasannya tidak open mind, tidak melakukan perubahan. Nah, saya kira dia akan dipaksa oleh keadaan ya, dengan misalnya staf-staf aja mengatakan, oh udah kita nggak mau dipimpin oleh itu segala macam, ya supposedly itu menjadi tekanan tersendiri. Ya, syukur-syukur sebenarnya ya kalau ada yang berani bicara orang ini. Ya, biasanya yang tidak punya meskipun ada hubungan hierarki, tapi dia punya kemampuan untuk berkomunikasi, Pak. Staf ini mau jadi, tapi tidak untuk menentang ya, tapi memberikan
Pak, kami ada inovasi. Kemarin ada mahasiswa saya dari Kementerian Agama. Bu, kami nggak punya anggaran. Judul-judul tesisnya ini semua ditolak karena khawatir membongkar masalah yang ada di kementerian katanya. Tapi dia kemudian pintar, staf saya ini ya di Kementerian Agama. Dengan kemampuannya dia menjalin dengan jadi yang kena dampak dari pandemi ini dan refokusin anggaran itu adalah lebih banyak ke guru-guru madrasah karena mereka tingkat pengetahuan IT-nya masih sangat di bawah gitu ya dibanding guru umum lainnya. Akhirnya dia dengan kemampuannya dia punya link, mungkin pernah sekolah di luar, dia punya link dengan Australia, dengan berbagai negara, kemudian mendapatkan bantuan untuk misalnya membantu guru-guru SD ini, kayak SMP madrasah ini untuk membuat PPT misalnya untuk menjelaskan kepada Mas. Itu pun hal yang baru bagi mereka. Ada dananya, ya kan? Ini karena ada inovasi yang dilakukan oleh stafnya, ya. Ya si atasannya kata, oh iya ya, ini tidak mesti ditemukan oleh atasan, ternyata ada kinerja yang bagus dan itu didukung. Akhirnya oke, silahkan lakukan. Jadi sekira inilah era di mana we can do anything. Ya, kita membuat perubahan-perubahan itu dan akan terlihat. Karena pasti atasannya mau tidak mau ingin mendapatkan penghargaan. Meskipun nanti penghargaan atas nama unit atau lembaga ya atau kantornya tidak melibatkan namanya Mbak Feby gitu ya, karena belum di posisi atasan, tapi pasti dia akan mengapresiasi bahwa ini adalah bagian dari inovasi staff saya. Jadi never lose faith lah bahwa we do the best ya. Kalau saya sih selalu mengatakan ya Allah tunjukkan selalu saya kepercayaan diri bahwa saya melakukan ini bukan karena atasan saya. Tapi saya melakukan ini karena Engkau masih memberikan rezeki umur, maka saya harus melakukan yang terbaik. Ya, Prof. Bonusnya diberikan penghargaan oleh atasan. Tapi pun kalau tidak, kita sama Allah pertanggungjawabannya. Ya. Prof, dupaknya atasan aja kadang-kadang diisi bawahan katanya. Dupaknya ya, betul. Ya, biarkan saja ya. Tapi itu ada cara Allah menegurnya ya. Kadang-kadang kita memang stress out dengan kondisi yang kita merasa ini kok nggak adil ya, ini kok ini. Tapi semua kita, ini saya belajar nih dari Mbak Sita, izin Mbak Sita ya, bahwa ya kita semua diuji dengan keadaan kita, atasan kita diuji dengan keadaannya, mampu nggak dia segera berubah dengan diberikan kemudahan-kemudahan itu. One day, ya, dia akan kena sendiri, ya, kalau dia tidak. Alhamdulillah, berarti saya pembimbing spiritualnya Profesor. Profesor. Ika boleh tanya nggak, Dokter? Boleh, silakan. Kita jawab dulu yang lain dulu. Ntar dulu, Ika. Kamu lagi nyupir repot. Helda, kasih kesempatan ke aku dong. Lupakan aku, kau. Ya, selesai, Prof. Udah ya, Prof? Udah. Mbak Lia mah kalau nggak diputus, dia terus. Ya. Silakan. Oke. Mana nih pertanyaan tadi ya? Ada yang kalau kaitan dengan Feby dulu ya, pertanyaan Feby. Jadi memang itu satu hal yang nanti kan ada perubahan skala grup ya, dan nanti juga perubahan dalam skala masyarakat. Ini baru skala individu. Jadi kita mencoba membangkitkan kesadaran individu per individu. Kalau bahasa agama ibda binafsik gitu ya. Kalau nggak dimulai, Feby frustrasi misalnya lihat atasan seperti ini dan seterusnya. Karena memang ini kan institusi negara ya. Beda halnya dengan private company, dengan perusahaan yang harus bersaing untuk survive, mau tidak mau harus ada katakanlah inovasi untuk improvement supaya bisa unggul dalam kompetisi, memiliki sustainable competitive advantage. Nah, kalau yang ASN ya bisa jadi merasa saya biasa-biasa saja average juga bertahan sampai pensiun gitu. Nggak ada keinginan untuk misalnya melakukan yang terbaik gitu. Karena tadi memang kalau di swasta dulu ingat ya, maaf nih bukan berarti ini Mbak Lia atau Feby nih. Kakak kelas saya waktu S1 bilang ini, yang pinter-pinter jangan jadi ASN katanya. Yang pinter-pinter bikin perusahaan dia bilang gitu. Nah, kalau yang biasa-biasa aja udahlah masuk ke pemerintahan, itu dia bicara seperti itu karena adik kelasnya masuk di Deplu ya waktu di S1 saya.
Nggak berarti yang ASN nggak pinter ya, tetapi iklimnya menurut dia. Kalau orang pintar dan punya kemampuan daya kreasi, inovasi, segala macam, dia nggak akan leluasa gitu kalau dia ada di pemerintahan. Tetapi, nah tadi pentingnya memang leader. Dan coba Feby itu punya middle manager gitu di atasnya, kepala ini yang bisa mendukung dulu gitu. Dari pendekatan hati ke hati, sharing tentang ilmu yang di sini, sharing. Sampai kemudian akhirnya tinggal menunggu pergiliran zaman judulnya gitu. Karena ada yang akhirnya toh usia yang membuat mereka tersingkir. Tapi beda juga ya. Saya pernah waktu ke Amerika 2006, Mbak Lia, itu naik pesawat Northwest, pramugarinya tuh udah tua, udah 70 tahunan. Misalnya ngasih minumannya gemeter gitu. Musim dingin agak gemeter ngasih minumnya. Tapi memang dipekerjakan lagi. Ada yang jadi kasir, ada yang jadi pramugari, ada senior-senior. Dan pernah ada perusahaan yang buat eksperimen perempuan-perempuan cantik, seksi pakai bikini gitu di pramugari di pesawat. Tapi nggak lama gitu, out ya nggak ini. Ternyata malah pramugara tua itu yang kemudian dianggap oh dia lebih sabar, lebih atentif untuk bisa melayani ini. Karena saya pernah tuh dari perjalanan dari Amerika juga itu berhentinya di Hong Kong, dari situ bareng banyak TKW. Saya naik maskapai Indonesia ini lebih mahal, tapi karena saya cinta Indonesia, tapi saya minta air putih dari tadi nggak dikasih. Jadi TKW kayak gitu. Nah karena saya terusan dari Northwest, dibedain. Dia tadi dari pesawat Northwest. Nah seperti itu. Jadi artinya ya memang ada nggak kaitan umur. Ini pramugari muda ini dari maskapai Indonesia gitu ya. Yang sekarang lagi bangkrut. Ini mesti mental jajahan. Betul. Jadi apa ya istilahnya nggak mau menghargai manusia as a human being. Ketika saya waktu umroh pertama sama nih di Saudi Arabia, karena ironis nih, habis dari Singapura kan transit terus menuju Saudi. Saya pembimbing umroh dan haji. Nah bareng kita TKW banyak banget. Ya Allah itu yang antri sampai muntah-muntah segala macam, belum pernah naik pesawat, sekali naik pesawat 10 jam. Tapi yang di sana pegawai imigrasinya ngerokok dulu, ngopi dulu, belum mau ngelayanin gitu. Ini Saudi ya di mana ada Mekah dan Madinah gitu. Jadi akhirnya memang kultur juga berpengaruh. Jadi kadang-kadang kalau orang susah berubah, ini kurang piknik, kurang rotasi, harus dimutasi, harus pindah mungkin ke luar negeri, belajar dulu di sana tuh atasannya biar tahu dunia luar, biar nggak feodal. Nah, dosen saya di psikologi UI itu bilang, saya amit-amit S3 di psikologi UI. Dia bilang, kenapa Mbak? Gitu, amit-amit. Feodal dia bilang gitu ya. Saya mau S3 di luar negeri. Rata-rata tuh yang mereka itu ngerasain gimana sekolah program doktoral di UI. Memang masih ada kultur feodal. Jadi ini FEB kita menghadapi satu kultur feodal. Dulu ceritanya dokter spesialis ya Helda ya, nggak tahu sekarang. Itu yang lagi ngambil spesialis, kadang disuruh beliin makanan sama dokter seniornya, yang nggak ada hubungannya, ngapain beliin makanan ke warung Padang segala macam. Jadi kita menghadapi kadang-kadang perlu istilahnya pindah habitat gitu ya. Seseorang itu diintervensi dengan pindah habitat, mungkin pindah ke kultur yang ini dan seterusnya, sehingga dia bisa merasakan perubahan yang bisa mengintervensi. Kayak misalnya perempuan nggak boleh nyupir gitu di Saudi. Itu bukan ajaran Islam itu. Cultural values, bukannya Islamic values gitu. Orang nggak boleh nyupir gitu ya. Kalau Mbak Lia mau ngajarin saya nyupir, udah telat, udah tua gitu. Ya, jadinya saya nggak mau, Mbak saya ajarin nyupir. Ya. Sekarang udah bisa Mbak Sita. 2 tahun terakhir ini udah ada aturan boleh perempuan di Saudi. Ya udah sekarang. Iya, dan boleh milih pemilu juga belum lama kan di beberapa negara Arab ya. Kalau di Saudi emang nggak ada pemilu, ya nggak ada pemilu. Pangeran biar buta huruf ya tetap jadi gubernur Madinah, gubernur Mekah. Nah kembali Feby. Jadi institusi pemerintah harusnya sadar bahwa mereka walaupun nggak ada benefit dalam arti profit ya, yang jelas kalau mereka berprestasi, tapi ini masalah prestise, masalah kemudian urgensi keberadaan departemennya. Contoh nih, di Jepang ini sekarang ada departemen atau yang dibawahi oleh Menteri Loneliness.
menteri kesepian gitu, bayangin aja ya di Jepang dan di beberapa negara Eropa. Jadi kenapa tingkat bunuh diri tinggi di masa pandemi ini, orang nggak bisa mengatasi loneliness. Jadi kan ada situasi yang perlu kementerian ini gitu. Suatu saat mungkin Kementerian Kesehatan dia merasa aman, orang tetap butuh Kementerian Kesehatan ya. Jadi mudah-mudahan dengan pergantian generasi yang nanti yang tua-tua pensiun, yang muda-muda dengan mindset yang baru bisa menggantikan. Atau tadi kata Mbak Nurlia, nggak semua juga orang yang lebih tua itu nggak mau berubah mindsetnya. Di psikologi UI itu ada ruang profesor. Jadi saya pernah melihat Prof. Fuad Hasan, almarhum mantan Mendikbud, profesor-profesor itu punya waktu untuk community of practice. Mereka hang out gitu, di ruang guru besar UI. Jadi pensiunan guru besar atau apa, semua punya di situ. Dan mereka itu saling mengupdate gitu, pengetahuannya itu. Jadi itu juga satu hal yang bagus ya, bahwa orang memang harus terus menimba ilmu. Ya, seperti itu. Apalagi Mungkin ada pertanyaan lagi yang langsung? Kalau tidak, tadi ya Ika yang lagi nyupir. Ika jadi Ika. Uni Ayu sama jadi sudah sampai di tempat. Ya Ika. Silakan. Ya, jadi gini, Prof, Dok. Kalau dari tadi kan menyikapi anak atasan yang tidak kreatif, bagaimana dengan anak buah yang nggak kreatif? Jadi saya punya 43 staf, 11-nya milenial. Apa karena mereka itu ada di lingkungan kolonial ya? Karena yang 32 lainnya itu memang menjelang ya, anak saya yang negatif keluar. Nah, yang 11 ini kok kreativitasnya kayaknya nggak ada gitu. Gimana cara memotivasi mereka supaya lebih kreatif lagi? Setiap saya tanya, ayo ada ide apa? Ayo yang baru apa nih? Ide apa? Cari. Gagasannya apa? Idenya apa? Yang ada manut. Kipi ya toh katanya milenial itu penuh ide, kreatif. Ini kok bingung saya. Ya, silakan. Oke, saya jawab ya, Ika. Ini lebih mudah sebenarnya, ya, lebih mudah. Karena ini satu hal yang terkait dengan top down, kemudian atau karena terkait dengan kadang-kadang orang mesti dipaksa dulu untuk berubah, baru nanti terbiasa seperti itu. Jadi ada yang memang sistemnya yang dibakukan supaya merubah orang. Misalnya kita di Jerman, kenapa disiplin banget gitu ya? Saya waktu dari Inggris ke Jerman ngelihat bedanya. Inggris lebih berantakan, pas ke Jerman rapi banget gitu. Ternyata bukan semata-mata personnya gitu, behaviornya. Kalau dia nyupir kecepatan lebih ini semua rekaman, teknologi nih pentingnya. Ya, dan itunya kemudian dia akan diadili kena penalti segala macam ya kalau dia melanggar ini. Jadi lalu lintas begitu tertib, begitu ini karena sistemnya memang sudah baku gitu untuk membuat orang bisa seperti itu. Nah, kaitan dengan persoalan IKA, tinggal ada manajer HRD-nya, ya, manajer Human Resource Department yang merancang coaching, mentoring, training, harus di-upgrade tuh orang-orang yang nggak punya daya inisiatif, ya, orang yang istilahnya cepat puas, istilahnya judulnya males gitu kan. Nah, itu bagaimana mahasiswa aja bikin proyek pribadi, gimana berubah jadi dari deadliner, ya, orang yang istilahnya detik terakhir baru ngerjain apa-apa, sampai menjadi orang yang lebih well prepared. Nah, itu mereka bikin seperti itu. Dengan pelatihan, dengan training, itu akan menjadi lebih ini, dan itu akan mempengaruhi kemudian mungkin apresiasi dan nantinya promosi, proyeksi, nominasi dia gitu loh. Ada kaitannya seperti itu. Jadi gitu Ika ya, ya 40 dan Ika posisinya di atas itu insya Allah lebih ini tinggal berkonsultasi dengan orang yang paham untuk membuat training ya, kemudian ya dengan yang profesional untuk melakukan training ya, seperti itu.
Prof. Silakan. Ada tambahan sedikit ya. Ada teori namanya law of repetition, hukum dari pengulangan. Jadi tidak ada orang pintar atau bodoh. Yang ada itu orang yang mengulang terus-menerus, akhirnya dia menjadi expert, menjadi ahli. Jadi kalau kita ada kemampuan tapi kita nggak pernah ulang-ulang, ya kita lupa. Nah sama nih saya kira staf-staf atau siapapun, ketika dia dalam kondisi tidak ditantang dan tidak dijadikan kebiasaan untuk ditantang, dia mandek. Saya sering mendengar ceramahnya Dr. Aisyah Dahlan tuh ya. Jadi syaraf-syaraf otak kita ini kalau dibiarin mandek ya mandek, tapi kalau selalu di strum, dikasih inovasi, dikasih trigger gitu, langsung menyala dan tersambung gitu. Ya. Atau bikin kompetisi, ya, bikin kompetisi Kak. Seperti yang perusahaan Honda itu kan. Jadi untuk desain mobil Honda City itu adalah pemenang dari 5 kelompok atau berapa kelompok yang membuat desain mobil gitu. Ya, benar sekali Mbak Sita. Dan kalau saya nggak tahu Mbak Ika bergeraknya di private atau public. Ini belajar dari sektor private misalnya, kita melihat the man's employer. Dia Ika di rumah sakit. Oh iya Mbak Ika. Jadi dibuat tuh the employer of this month. Ada penilaian, dia dipasang fotonya bahwa inilah contoh yang mendapatkan nilai terbaik di bulan ini. Ada prestasi pegawai terbaik bulan ini gitu ya. Seperti itu dipasang fotonya, jadi semua memberikan apresiasi ya. Syukur-syukur ada sedikit hadiah. Hadiahnya mungkin nggak perlu coklat apa-apa gitu ya, tapi ketika saya berkinerja, saya berinovasi, ada nilainya. Sehingga semua merasa bangga ketika fotonya dipasang di situ, employee of this month. One day saya ingin ke sana. Ya, ada juga yang disebut ini Mbak Lia, law of reinforcement. Hal sepele ya. Anak saya yang pertama dulu waktu SD, tiba-tiba aku lama ya menghafal surat tertentu. Jadi saya bilang, Kak, semester lalu kamu cepat 1 juz atau berapa juz? Ibu, kemarin aku selesai 1 juz, Ibu coklatnya nih temannya Ulfa nih, Sofi. Ibu belum ngasih aku coklat. Jadi sepele, tapi mereka itu apresiasi dia gitu. Kalau di zaman para sahabat, anak bisa Al-Fatihah aja potong kambing gitu ibunya. Ya, nah seperti itu. Jadi mungkin Ika bagaimana mengapresiasi dia dengan menyapa, dengan ini, artinya ditegur sapa oleh atasan atau apa itu mungkin akan membesarkan hati mereka gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu. Oke, ada pertanyaan di chat nih ya, saya coba. Ada ya. Saya mau kasih mungkin Mbak Lia ada pertanyaan yang buat Mbak Lia. Gitu. Coba yang sepanjang itu. Kalau kemudian tadi saya mau bertanya bisnis trading itu mungkin Mbak Lia aja. Kemudian Ita sama Rinda izin bertanya Bu, untuk membangun konsistensi terhadap hasil perubahan pada diri sendiri bagaimana ya Bu? Harus terasa manfaatnya dalam jangka pendek. Dan ketika sudah terasa manfaatnya jangka pendek, kita kemudian ingin, nah ini soal kita berani terhadap setiap challenge. Ya nggak semua challenge lah, challenge yang ada relevansinya, yang ada urgensinya. Misalnya nih, saya takut pada ketinggian, maka saya nggak akan menerima challenge untuk naik halilintar di Dufan. Buat apa? Bisa sakit jantung. Tapi saya harus naik pesawat untuk ke berbagai negara, untuk simposium, untuk apa? Saya harus berani mengatasi ketakutan pada ketinggian. Jadi artinya orang harus lihat urgensinya apa gitu, menerima challenge gitu ya, tantangan itu. Nah, jadi coba kemudian bagaimana membangun konsistensi setelah kita merasakan manfaatnya, nah kita berhasil mengatasi ketakutan kita itu, kita berubah jadi orang yang lebih berani ya, maka kemudian kita terus kembangkan. Terus ini kan lebih baik lagi. Kalau orang yang diet, kayaknya lebih enteng nih badan ya, lebih enak nih ya. Saya sering banget bicara soal diet sama Mbak Lia ya. Ya kayaknya yang berhasil Mbak Lia. Oke. Mirip juga dengan pertanyaan Ibu Feby, bagaimana cara bawaan milenial menghadapi boomers, tip dan trik. Ini tadi ya lebih kurang sama menurut saya. Ibda binafsik, tetap aja mulai dari diri sendiri. Tunjukkan prestasimu gitu, do your best. Ketika menjadi excellent, ini ada satu kisah pribadi kakak saya ya. Kakak saya itu Santi Sukanto, dia master politika lulusan Inggris. Dia dulu kerja di Jakarta Post cukup lama ya, jadi redaktur senior untuk bidang politik. Nah, kemudian wartawati senior. Dia dapat tawaran dari Maktur untuk
meriput tapi pergi haji, maktur ya. Nah kemudian nggak dapat izin dari koran Jakarta Post, koran bahasa Inggris dari Gramedia Group, nggak dapat izin. Kakak saya berangkat aja dia. Whatever will be. Pulang dari haji yang belum tentu ada kesempatan lagi kan, nggak dipecat tuh. Artinya kalau dia memang butuh kompetensinya orang yang bersangkutan, walaupun dia berani haji panggilan Allah, bodo amat gitu. Nanti kerjaan ada lagi. Ternyata nggak sampai dia yang resign sendiri. Jadi artinya nggak semua seperti itu, bahaya itu. Iya. Tapi kalau menurut saya kaitan contoh haji iya. Karena saya pernah bareng juga. Gimana orang di Aceh? Saya mau pergi haji tapi saya harus renov rumah, saya nggak mau ninggalin anak, tahu tsunami gitu. Jadi kalau ini kaitannya contohnya mungkin terlalu unik ya tentang haji gitu. Kalau haji saya pernah bilang sama orang, udah lupain aja soal anak, soal apa, pergi haji bismillah. Tapi soal pekerjaan Helda, kalau memang ada konflik batin seperti tetanggamu itu loh. Ya ibunya bilang, kamu kok di situ sih nak, kamu di situ. Konflik batin, lalu dia ada cognitive dissonance karena restu ibu segala-galanya. Dia milih resign, dia berani, dia menjadi somebody. Ya, ini sederhananya kan waktu itu saya pernah ceritakan bapak saya akuntan dari STAN. Lalu dia kerjanya nyatetin harga cabai, harga bawang. Ibu saya marah dan bilang, kenapa laki-laki ngurusin harga cabai bawang? Bikin pabrik. Sejak itu bapak saya berhenti, nggak nanyain lagi berapa belanja hari ini dan seterusnya. Jadi emang harus kadang-kadang berani juga menentukan sikap. Oke, seperti itu ya. Milenial jadi berprestasi dulu, baru nanti punya kemampuan untuk bicara gitu. Bu, ini coba kemarin UI menemukan apa ya? Mahasiswa UI. Oh, banyak temuan-temuan yang saya kagum. Wih, mahasiswa UI punya temuan untuk mencegah apa ya? Penipuan dengan mesin apa tuh kemarin? Pokoknya mesin yang mencegah terjadinya penipuan. Anak teknik UI. Banyak juga anak ITB yang punya temuan-temuan hebat. Nah, kalau mereka somebody, ya walaupun Indonesia juga belum tentu menghargai ini karya anak bangsa, tetapi paling nggak mereka bisa lebih didengar atasannya. Oke, Mbak Lia. Ya, terima kasih Mbak Sita. Ini banyak pertanyaan, mudah-mudahan 1-2 saya jawab, bisa menjawab semua. Misalnya saya fokus ke menjawab dulu Mbak Ita ya, di SMD Samarinda ya? Ya, Samarinda. Nah, Samarinda. Jawaban saya ini terkhusus sebenarnya untuk diri saya juga, ini penting sekali untuk diri saya. Bagaimana menjaga konsistensi perubahan? Kita di-challenge dengan umur yang Allah kasih yang kita tidak pernah tahu kapan kita berakhir. Di minggu ini, di beda sehari, saya kehilangan 2 orang. 1 profesor di Makassar, 1 dosen saya ketika sarjana. Mereka semua orang baik. Mereka tidak ada yang tahu bahwa pada hari itu mereka sudah tidak ada. Tidak ada lagi di dunia. Maka cara men-challenge, this is what I do ya, untuk diri saya sendiri, meskipun memang fluktuasi, kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang nggak sadar. Tapi kadang-kadang saya mau tidur dan saya mau bersantai. Ya, umur saya nggak tahu kapan nih. Saya ada janji nih. Mbak Lia ingat nggak pengalaman spiritualmu? Yang ada mana? fase berat, Mbak Lia bilang, kok Tuhan nggak ada sih? Allah nggak ada. Saya marahin banget itu profesor itu, saya marahin banget. Iya, ada kita, dan ini semakin membuat kita belajar bahwa ya kita hidup memang ada ujian ya, tapi kita berhadapan dengan waktu. Ibaratnya umur kita ini seperti sebongkah es, esnya mencair itu udah selesai, begitu habis selesai. Nah, yang menarik bahwa kita tidak tahu kapan itu. Bisa hari ini, bisa besok. Bisa 2 tahun, bisa 10 tahun. Nah, itulah Allah memberi kita karunia yang kita kemudian diminta untuk using our time. Karena kita berhadapan dengan waktu, itulah kemudian kita berusaha menjaga istiqomah kita. Istiqomah kita untuk, saya sudah berubah lebih baik. Dan semakin lebih baik itu akan semakin banyak challenge-nya juga. Semakin banyak tantangannya. Nah, saya kira untuk teman mahasiswa, ada juga mahasiswa nih, gimana menghadapi perubahan. Itulah. Kembali sebenarnya kalau saya ke agama lagi, kita membaca Quran, kita membaca artinya, dan selalu isinya itu meminta kita untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik. Lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya. Ini ada Pak Kristanto, saya mau jawab ya. Pak Kristanto sama dia. Kita sebentar, Pak Kusnar Budi dari tadi, raise hand. Oh ya, silakan Pak. Raise hand. Terima kasih Bu Helda. Terima kasih semuanya Ibu. Dari mana Pak?
Pak Saya Kusnat. dari via UI. Oh, via UI. Alhamdulillah kebetulan bisa di. Waduh, Saya kita harus bertemu juga belajar dari Pak Kusnar malah. dengan Prof. Nulia. Saya sempat ketemu beberapa bulan yang lalu pada saat ada uji kompetensi dengan Ibu Fitri. Mbak Pipit ya. Masya Allah. Saya sempat ke Dia ruangan sempit ya Pak Kusnat ya. Prof. Nulia bahkan pada saat itu bersama teman-teman kami. Berarti sempat ke Pejompongan ya? Iya, sempat ke Pejompongan, walaupun waktu itu memang kita masih pakai masker benar-benar gitu ya. Betul. Iya, terima kasih. Alhamdulillah. Tadi dari uraian Ibu Sita Resmi, saya terima Iya, kasih Pak. sekali. Dan juga Prof. Nulia itu saya mencatat juga beberapa teman juga yang lainnya, termasuk juga Pak Gunawan di chat, itu saya menangkap beberapa poin yang mungkin menurut saya, dan saya mau bertanya juga ini. Jadi tadi Bu Sita Resmi menyampaikan bahwa ada Jerman lebih baik daripada Inggris, begitu juga beberapa contoh lainnya yang disampaikan. Dan itu sebenarnya kan tadi juga Bu Sita mengungkapkan tentang bahwa dalam mengubah perilaku itu bukan hanya teknologi kesadaran pribadi. Jadi ada people, structure, culture, and technology yang membentuk karakter itu. Nah, tadi di Jerman disampaikan bahwa bisa jadi sistemnya sudah bagus, dan juga saya pikir people-nya akhirnya juga ikut. Nah, saya ingin kaitkan, saya kaitkan, saya jadi ingat ada pendapat kalau nggak salah dari siapa, Hosted kalau nggak salah, tentang human mental programming atau software of the mind, ya. Bahwa kita manusia itu dikendalikan oleh ada culture juga di situ, nilai-nilai, personality, ya, dan juga hal-hal yang sifatnya human, ya, manusiawi, hal-hal yang manusiawi. Nah, kita di Indonesia sendiri sebenarnya saat ini kondisinya kan, ya kita tahu seperti saat ini bagaimana kondisi kita gitu, dan juga bagaimana perilaku masyarakat, perilaku pemimpin kita gitu, yang ya kita nilai sendiri gitu. Tadi Ibu Prof. Nulia menyampaikan bahwa saya ingin mengetahui bagaimana sebenarnya, pertanyaan saya, mengubah kalau soal pendidikan kita ya juga tidak tertinggal gitu. Tapi kenapa ya perilaku kita masih mungkin sebagai suatu bangsa barangkali ya perlu ada perubahan tadi Ibu dalam topik ini. Human mental programming kita, software of the mind kita perlu dirubah. Tadi ada law of repetition. Kalau Pak Gunawan menyebutkan tadi di chat itu ada interpersonal intervention gitu, intervensi personal. Nah, sebenarnya kita gimana nih Bu, structure culture kita apakah sudah maju apa bagaimana gitu? Teknologinya sudah pas atau seperti apa gitu, kok kelihatannya susah maju gitu kita ini. Gitu, mungkin dari aspek human mental programming bagaimana mengubahnya begitu. Saya tadi Mbak Feby juga mengungkapkan tentang perubahan yang sulit di dalam organisasinya gitu. Ada generation gap ya antara baby boomers dan keluarga milenial gitu ya. Nah, saya ingin mungkin ada pencerahan gambaran tentang hal ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita dan Prof. Ya. Alhamdulillah nih Dokter Helda, kita punya satu kandidat narasumber berikut ya, ketangkep nih orang pinter. Jadi ini tugasnya memang menangkap orang-orang yang hebat gitu. Dalam grup ini ada Bapak Kusnar Budi, dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI ya. Mudah-mudahan bisa memberikan share di kesempatan mendatang. Nanti kalau pertanyaan nggak kejawab, saya jawab tertulis di chat forum WA kita ya. Nah, untuk Bapak Kusnar Budi, jadi memang istilahnya yang tadi Prof. Nulia juga mengatakan kan Allah bisa karena biasa gitu, karena dipaksa dan seterusnya, karena apa perubahan sistem dan seterusnya. Tetapi yang namanya kultur itu memang perubahan yang memakan waktu cukup lama kan. Habit itu adalah kumpulan kebiasaan seseorang, itu jadi habitnya ya. Dan makanya kemarin di Amerika ada banner billboard besar, cleanliness is a part of faith. Prophet Muhammad, peace be upon him. Jadi sampai tahuru syatrul iman, kebersihan terbangin dari iman, itu dipasang billboard besar gitu di Amerika bahwa new habits gitu. Sekarang ini new normal habits ternyata adalah Islamic habits gitu.
yang orang mulai ini. Bahkan di haltenya Belanda juga ada surat Al-Maidah gitu, menyelamatkan satu manusia, menyelamatkan seluruh humanity. Terus apresiasi mereka buat para tenaga kesehatan ya. Nah, jadi kalau menurut saya Pak, ya kaitan dengan kultur, memang ada sesuatu yang judulnya ya, ada yang given gitu, terberi. Contoh, bangsa Turki, karena saya waktu itu penelitian disertasi Turki, itu sudah ada namanya situs Çatalhöyük di kota Çatalhöyük yang usianya sudah 5.000 tahunan. Itu kan menunjukkan bangsa itu sudah ada yang modern gitu ya, bukan nomaden. Modern di abad seperti itu. Jadi perjalanan satu bangsa itu yang panjang. Di buku Muqaddimah Ibnu Khaldun itu yang disebut sebagai ring pertama ya. Dia menyebutnya sebagai fertile crescent kalau nggak salah ya, daerah bulan sabit yang subur seperti itu. Nah, juga dia menjadi lembah Mesopotamia, nah seterusnya daerah-daerah yang berperadaban. Jadi ketika misalnya saya mau wawancarai pemuda-pemuda Turki, nah kebalik mewawancarai pemuda Indonesia, ada satu perbedaan yang mendasar kulturnya ya. Salah satunya adalah mereka tidak pernah dijajah, bahkan pernah menjadi imperium gitu. Jadi ketika saya bilang, kalian gimana kalau Erdogan nanti udah nggak ada, meninggal? I will be the next Erdogan. I will be the next leader. Itu anak-anak muda itu belasan tahun. Nah itu memang sikap mental seperti itu dibangun oleh kultur yang sudah ribuan tahun gitu. Yang dulu di buku Muqaddimah Ibnu Khaldun nggak ada Indonesia gitu. Belum ada namanya Indonesia gitu di buku Muqaddimah Ibnu Khaldun, dianggap sebagai bapak sosiologi modern seperti itu. Jadi yang bisa dilakukan adalah selalu upaya untuk dari edukasi, mudah-mudahan terjadi perubahan kultur gitu ke arah yang lebih baik dan seterusnya. Jadi pentingnya para pendidik untuk terus menanamkan seperti itu. Dan juga tadi benar Pak, perubahan sistem dan seterusnya. Orang Jerman itu pernah mengalami hal yang pahit juga, yang berat, sampai istilahnya kalau orang Indonesia dikenal, Anda Indonesia, TKW ya, kayak gitu. Sampai kata Taufik Ismail, malu aku jadi orang Indonesia gitu kan. Kalau orang Jerman juga takut pada, are you Germany? Apa wajah saya kayak Hitler ya gitu. Jadi sempat ada keminderan seperti itu sebagai bangsa yang pernah punya trauma terhadap neo-Nazi. Makanya nggak ada tempat buat neo-Nazi gitu, karena Nazi itu trauma mendalam. Sama kayak Indonesia trauma terhadap komunisme. Maka harusnya G30S ya nggak ada lagi tempat buat komunisme seperti itu. Nah, jadi kalau saya melihat mudah-mudahan dengan seseorang, saya menganjurkan untuk student exchange. Kalau kita nggak bisa presiden exchange, kalau ada boleh pertukaran presiden itu bagus banget gitu ya. Tapi karena nggak bisa, mungkin student exchange, tukar menukar itu akan bagus banget, karena banyak juga mahasiswa Korea, mahasiswa Jerman yang kuliah di UGM. Jadi yang lucu, FIB-nya UGM, Fakultas Ilmu Budaya UGM, itu masuknya dalam mungkin 50 besar. Jadi dia melampaui UGM-nya. UGM-nya masih sekitar 400-an, tapi khusus FIB-nya itu masuk dalam peringkat yang lebih tinggi. Kenapa? Karena konektivitasnya gitu, punya apa istilahnya global linkage gitu. Jadi Pak, mudah-mudahan dengan edukasi kemudian bisa membawa pada perubahan kultur ya, dan pelan-pelan harus sabar para pendidik. Mudah-mudahan nanti the next generation will be better, insya Allah. Seperti itu, Prof. Saya menambahkan sedikit, Pak Kusnar. Dana pendidikan kita 20% itu baru dimulai di tahun 2009. Ya, kita bisa bayangkan memang kita tertinggal dalam hal mendukung pendidikan kita untuk bisa dirasakan oleh semua rakyat Indonesia. Karena dari riset saya, salah satu misalnya riset saya di Amerika itu adalah mengapa negara-negara berkembang ini terlambat untuk bisa memberikan porsi yang sama perempuan dan laki-laki di dunia publik. Ternyata ada 3 hal yang menghambat. Pertama dari sisi pendidikan, culture, dan sistem. Ya kan? Nah, culture dan sistem itu bisa berubah. Berubahnya dari mana? Dari pendidikan. Ya, problemnya adalah kita telat ya. Saya ingat 2003 saya sekolah di luar, di kampungnya Obama ya, saya sekolah, dan saat itu orang Indonesia nggak banyak, mungkin hanya 10 orang. Orang Malaysia Pak,
itu mungkin ada 200 orang. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita lihat human capitalnya Malaysia saat ini itu karena usaha untuk mendorong pendidikan yang lebih tinggi. Boro-boro kita cemburu misalnya Korea Selatan. Korea Selatan sejak mereka merdeka, kita hanya beda 3 hari kan merdekanya ya dengan Korea Selatan. Tapi since the independence udah langsung pendidikan yang digenjot, Pak. Ya, teman-teman kita semua ini, saya senang ada pertanyaan, saya tertarik ini, terprovokatori juga nih pertanyaan Mbak Dian. Ada atasan dengan gampang dia meremehkan perempuan di publik segala macam gitu kan? Itu kurang pendidikan itu. Pendidikan etika, ya. Karena kalau dia paham tentang harassment, dia tentu nggak berani loh ngomong begitu. Ada ethic of harassment. Saat ini teman-teman ketika baru ada WA pertama kali, saya kira teman-teman pernah mengalami bagaimana anggota tubuh perempuan itu dengan gampangnya vulgar di WA kemudian jadi bahan lelucon. Ya kan ya? Jadi bahan lelucon. Tapi kan semakin banyak nih pendidikan bahwa itu harassment, itu pelecehan. Bahkan kita yang paham itu mengatakan, tolong jangan dong dijadiin lelucon yang seperti ini. Kalau masih terjadi sesuatu kita left group gitu kan. Nah, orang-orang ini akhirnya terkucil. Nah, saya kira seperti itu ya pendidikan. Insya Allah dengan ini kita juga pendidikan sharing ya informal, pengetahuan kita itu akan mengubah culture, ya akan mengubah culture dan sistem akan terbentuk ya. Dan kita berjuang ke sana bersama-sama insya Allah. Terima kasih. Dr. Helda, 3 menit lagi. Pak Kusnar Budi, kita minta ya jadi narasumber 2 pekan lagi kita tembak. Ya, terima kasih untuk penghargaan yang luar biasa. Sebenarnya saya memang belajar ya. Iya, tapi kan aspek administrasi kita perlu belajar banget. Terima kasih Bu Zita dan Prof. Nur, Prof. Lia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bapak Kusnar ada di grup WA nggak Pak? Belum ada. Kalau bisa nomor teleponnya taruh di ini Pak, di chat. Baik. Terima kasih. Karena pertanyaan yang nggak terjawab, Dr. Helda, kita jawab di grup ya, karena banyak sekali yang belum terjawab. Waktunya udah habis. Waktunya sudah habis. Wah, jadi sehat nih saya nih. Ya. Ini Ibu Ayu dari Malaysia. Mbak Helda sedikit. Kami ini ada grup dengan Bu Husnul Maria. Rupanya Bu Sita juga udah masuk. Sesakit apapun kalau dikasih mic langsung sehat. Obatnya itu Spirit of sharing ya. Jadi meskipun sakit, aduh sehat gitu ya. Bu Husnul teman satu angkatan saya di S1. Oh, Masya Allah. Senior kita ini Bapak senior. itu mother fruit kami. Udah tua berarti. Ketahuan ya Pak umurnya. Kami menyebutnya kami ini children fruit. Children fruit. Anak buah. Beliau jadi mother beliau fruit. ini ibu kami, jadi mother fruit, ibu buah. buah. Ya. Wah ini seru ini ya. Hari ini cuma saya sama Prof. Nurlian nih pembicaranya. Ini Ayu lagi ada acara beliau. Gak apa-apa. Tadi kan saya kirimkan di grup karena beliau ada acara di mohon maaf mungkin berikutnya akan siap. Ya, pertanyaan dari Dian, dari Setena semua nanti saya jawab di grup ya. Ya. Barangkali nanti kita. Pak Gunawan juga bagus nih konsep habitusnya. Ya, oke nanti dibahas. Ini yang kebetulan tidak isoman dan mau bersilaturahmi boleh nih sore ini nih. Sore ini ya di Cinere ya. Boleh. Cinere. Nanti Prof. Nurlian kirim di itu di grup. Enak kalau main ke rumahnya beliau. Coto Makassarnya enak. Ada warung dekat situ. Ayo orang Depok di Ampera tuh, di Ampera kalau itu mah. Ampera. Iya, Dr. Helda tutup makanan ya. Terima kasih ini Pak Kusnar Budi, tetangga kami dari FKM, Bu Sita dari FKM juga, Prof. Nurlian dari IPDN. Mudah-mudahan nanti kita bisa memuncul lagi ya beberapa. Ada 2 Mbak Helda, harus disebutkan juga nih. Saya home base-nya memang IPDN tapi sekarang kinerjanya di LAN. Poltek LAN. Ya. Kalian promosi yang mau sekolah S1, S2, S3 silahkan daftar. Udah kenal sama profesornya. Yang cari beasiswa ada ya, Prof? Ya, beasiswa kita cari 25% yang berprestasi. Oh gitu ya. Oke. Ya. Sip.
Terima kasih udah jam 8:01. Terima kasih semua. Semoga apa-apa yang kita bicarakan ini bermanfaat tidak hanya di dunia tapi juga sampai ke akhirat. Hana, ada Hana. Hana, terima kasih Hana. Assalamualaikum. Assalamualaikum semuanya. Doain sehat ya. Assalamualaikum. Bu Cita. Jazakallah, amin ya robbal alamin. Semuanya. Izin, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Sama. Kita boleh putus asa, Ika. Nanti lanjut Ika ya. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Kita terus. Ya udah. Tutup ya.